Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa alihil mutahharin wa ashabihil mukarramin. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain. Assalamualaikum ya Syahrul Muharram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, innaka hamidun majid. Amma ba'd. Jazakallah, terima kasih akhina fillah Ustaz Irwan yang menghantarkan kita subuh ini dari ahad ke ahad, kajian ke kajian, dan kebetulan awal Muharram pada ahad dan minggu ini kita masuk ke berapa ini? 13 ya. 13 Muharram. Bulan yang salah satu Allah muliakan, disebut dengan Ashhurul Hurum. Kenapa hurum? Bukan haram, ya hurum. Jadi banyak hal yang kalau kita lakukan hal positif itu berlipat-lipat, sebagaimana janji Allah bulan Ramadan. Tapi sebaliknya, kalau kita menggunjing di bulan ini, maka gunjingan itu berlipat-lipat juga. Nabiullah Musa itu dimenangkan oleh Allah ketika menyeberangi lautan, bukan karena tongkat, bukan. Hakikatnya kudrah Allah, kuasa Allah diturunkan kepada Nabi Musa. Apakah kepada Nabi Musa? Bukan. Ada pesan di para rasul itu bahwa semuanya hakikatnya yang disebabkan menang mereka melawan para musuh-musuhnya Allah dalam segi akidah waktu itu, ya nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Terus malaikat Jibril mengutus kuda betina itu suruh terbang di atas kuda jantannya Fir'aun. Kuda jantannya nggak fokus. Jadi secara ilmiah, logis, sahwatiyah, secara sahwat sabu'iyah, kudanya juga logis karena ada kuda betina. Jadi walaupun itu kejadian zaman Nabi Musa, tapi Allah itu memproses namanya hukum alam, sunnatullah itu tidak ada yang irasional. Saat itu mungkin irasional. Kalau tahu kalau itu kuda betina yang dikirim sama malaikat Jibril atas perintah Allah. Itu bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Nabiullah Nuh alaihi salam, kita memulai dengan refleksi Muharram. Idul Fitri, kita setelah ditempa jiwa di Ramadan, masuk Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, kita ada namanya Idul Adha. Orang tua dulu dia bisa berperilaku karena orang tuanya berkorban. Nabi Ismail bisa seperti itu karena Nabiullah Ibrahim meninggalkan di lembah Bakah. Ditinggal itu nggak dititipin roti, nggak dititipin ATM, dulu nggak ada. Nggak dititipin kompor, tinggal saja. Ibunda Nabi Ismail itu, istrinya Nabiullah Ibrahim itu, Sayyidah Hajar itu ditinggal aja dengan bayi. Boro-boro ada kolam air minum Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak ninggalin istri sekarang, itu jauh derajatnya secara keduniaan di atas Nabiullah Ibrahim. Kan ditinggal paling pagi, pulang sore. Ada air, ledeng, kompor, lengkap, semua, ATM ada. Jadi kalau Bapak dakwah 2-3 hari ngaji misalnya,
Aman. Nabiullah Ibrahim ditinggal selamanya itu. Pulang lagi suruh nyembelih. Usia 80 tahun. Dan hari ini salah satu guru kami ada di sini yang pengajar juga Ustaz Ahmad Mubarak Irwan itu kabar. Semalam meninggal dunia wafat usia mau mendekati 90. Giginya masih lengkap. Kiai Zainuddin Maksum Ali. Itu pernah mengasuh pesantren Al-Hamidiyah periode 2000 sampai 2008. Saya pribadi mendampingi beliau. Kita masih anak-anak di ingusan. Pokoknya kain, sorban beliau, tas beliau itu sebetulnya tidak mau dibawakan orang. Tapi karena tugas, ya akhirnya mau juga. Dan sampai detik kemarin itu sebelum wafatnya masih naik motor sendiri. Dan nggak mau dikawal putranya. Sudah mau 90 tahun. Dan ada rahasia yang dipesankan ke saya itu tidak boleh dibilang kalau saya udah meninggalkan dunia, kamu cerita terserah. Depok tahun 97 sampai 2000 tuh nggak punya masjid agung. Begitu beliau datang ke Depok tanggal 10 November itu. Semalam saya cerita ke teman-teman baru pada tahu karena disaksikan putra beliau itu. Beliau istikharah 3 hari itu pesannya Depok harus punya masjid. Simbolnya waktu itu saya lupa. Pemerintah saat itu masih transisi baru. Kita baru APBD tahun 2000 itu 3 miliar. Sekarang dana hibah sosial-sosial aja sudah di atas 3 miliar. Dulu Depok seluruhnya kegiatan pembangunan dan yang lainnya hanya 3 miliar. Dan tidak mungkin buat masjid sebesar yang itu sekarang itu yang di dalam komplek. Pesan beliau ya, dan itu disampaikan beliau ke gurunya di Pekalongan, guru beliau sampaikan. Jadi ini permulaan juga bagi warga Depok, ternyata beliau punya jasa. Setelah disampaikan disetujui anggota Dewan, Kementerian Agama, MUI waktu itu. Dan yang warawiri naik motor, pesan itu dipesankan sekali, sampaikan pesan, tapi setelah disetujui jangan bilang itu saya yang menginisiasi gitu. Kan beliau. Saya kenal ketua DPRD-nya siapa waktu itu karena kita pelaku jalanan yang menyampaikan pesan beliau, santri-santrinya. Setelah 3 bulan namanya pusing, anggota dewan pusing, MUI pusing. Banyak dari seluruh partai-partai minta nama. Sudah ada listnya 11 nama itu di DPRD-nya masih di dalam yang sekarang sudah dibongkar ke perpustakaan depan lapangan. Akhirnya saya tahunya malam ada tamu Nur Hasan gini. Sekitar 4 hari saya dikasih waktu. Setelah 4 hari saya suruh sampaikan lagi ke orang yang sama. Dan anehnya itu kalau ketemu ketua DPR kan harus prosedural. Ini saya mau ketemunya kayak di warung kopi. Ulama itu berbedanya gitu. Kita kalau tidak nempel sama ulama tidak ada apa-apanya. Karena ulama punya jalur khusus berkenaan dengan kudrat. Ngobrol dengan beliau dengan saat itu wali kota kita Depok saat itu. Sampaikan pesannya jangan bilang kalau ini inisiasi kiai. Jadi saya yang dipesenin pertama jangan bocorin, saya yang bocorin pertama setelah beliau wafat hari ini. Karena itu pesannya. Kebaikan itu tidak boleh ditutupi, tapi kalau tidak menyalahi janji. Jadi beliau sudah meninggalkan secara fisiknya dilepas sampai rohaninya tetap masih ada. Dan namanya Baitul Kamal itu sampai sekarang. Dan itu ada yang nggak setuju nama. Jadi saat itu nama Masjid Baitul Kamal satu-satunya di Indonesia. Tapi sekarang sudah mulai banyak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali ke bulan Muharram. Nabiullah Nuh itu jauh hidupnya dari masa Rasulullah lahir.
Begitu naik kapal, kapalnya belum jalan karena sudah banjir itu kan. Atas iradah Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu keluar dan turun disampaikan itu. Berjalanlah kapal itu. Tapi ternyata yang membuat kapal itu berjalan bukan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu betul memang itu adalah satu kunci utama. Tapi ada misalnya kita mau jalan, kita udah bisa jalan, tapi sendal satu hilang misalnya. Jadi jalannya nggak pas lah. Kelihatan orang kalau pakai sendal kanannya doang, kirinya nggak ada sendal kan kurang enak. Yang membuat perahu itu tidak tenggelam, padahal muatan begitu berat, itu ada torehan nama baginda Rasulullah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain. Itu hidupnya kapan Nabiullah? Nah, jadi tawasul itu. Jimatnya kapalnya Nabi Nuh dan umat serta para binatang saat itu yang membuat berjalan selain doa Bismillahirrahmanirrahim adalah tawasul. Jimatnya meyakini bahwa keluarganya baginda Rasulullah Muhammad nanti setelah saya, gitu menurut Nabi Nuh, saya bertawasul dengan itu. Jadi air bah yang menutupi muka bumi saat itu tidak menelan kapalnya Nabiullah. Muatannya sudah tidak memungkinkan secara logika. Itu di atas Titanic gitu. Atas Titanic. Gajah bayangnya, gajah, jerapah, unta-unta besar. Itu kan enggak mungkin. Begitu turun surut 10 Muharram. Hanya tersisa makanan gandum saja. Akhirnya bikin bubur. Makanya satu-satunya itu yang dibuat budaya ya di Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Timur itu bikin bubur Muharram. Kita juga sudah banyak di Depok ini sekarang balutan syariah dibalut oleh budaya. Itu bagus. Jadi kita jangan tertipu. Sekarang dikecoh sama orang. Wah, ini udah bukan Islami, apa-apa dicap bukan Islami, bukan Islami. Itu budaya yang membalut syariah. Irak itu tidak dibalut syariah, dihajar habis sama Amerika. Habis Pak. Orang nggak ada tahlilan begini di masjid di Afghanistan. Apalagi Palestina sampai sekarang. Boro-boro begini. Itu segede adik kita nih yang sekarang duduk tenang di samping orang tuanya. Pegangannya senapan. Itu sampai saat ini Afghanistan. Indonesia, wah, anak-anak bisa dengan enaknya main handphone miring. Disuruh sholat entar. Di sana bukan handphone, senapan. Hadirin yang Allah muliakan, Nabiullah Ibrahim itu ya narukuni bardan. Itu Muharram. Ya naru itu firmannya Allah, wahai nar, yang ciptakan kamu siapa sebenarnya, kata Allah dalam tafsir-tafsir. Engkau ya Allah. Jadi api bicara dengan Allah saat mau diperintahkan oleh Raja Namrud membakar Nabiullah Ibrahim. Ya nar, ditegur sama yang bikin. Kuni. Kun itu harus jadi. Itu af'alnya Allah adanya di kolbu lapisan kedua. Manusia. Jadi Bapak bisa memerintahkan. Wahai api, bakar itu panci. Maka cetekin itu apa? Kompor. Itu kalau manusia, ya narukuni. Bapak koreknya kalau yang ngerokok tinggal dicetek, ya narukuni, bakar rokok ini. Tapi itu logis. Allah langsung kepada potensi apinya, ya narukuni, ni-nya itu ada ya gini. Ada ya bengkok ya. Itu nggak pakai titik. Itu iradah Allah dan ada nur Muhammad di dalam dirinya Ibrahim. Ni-nya itu maksudnya menurut para ulama tafsir itu ada nur kekasihku. Jadi bukan Nabiullah Ibrahim. Ada kekasihku, nurnya Ahmad itu di dalam jasmaninya Nabi Ibrahim. Ini bardan, kamu harus jadi dingin. Potensi panas dicabut oleh Allah menjadi dingin.
Jadi rumah itu yang bikin potensi panas atau tidak ya bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua. Karena manusia beda dengan binatang. Manusia sudah diberi potensi apa tombolnya itu oleh Allah. Namanya ilmu sunnatullah atau apa namanya? Karma. Kita suka kenal karma ya. Jadi hati-hati kalau berbuat zalim terhadap orang lain dan diketahui orang lain, itu tetap ada perputaran balasan. Namanya sunnatullah. Nah, itu di bulan Muharram hadirin. Oleh karena itu, mumpung masih bulan Muharram, yang masih sempat mau puasa silahkan puasa. Itu tidak wajib, tapi sunnah. Sunnah menurut syariah dilaksanakan mendapat pahala. Dikerjakan orang opo-opo, enggak ngapa-ngapa, kata orang Betawi mah kagak ngapa-ngapa. Tapi menurut tasawuf sunnah di atas wajib. Hadirin kalau mau menghidupkan kolbu jiwa, sunnah itu di atas wajib. Maksudnya di atas wajib apa? Apa mengalahkan wajib derajat atau tidak? Sunnah itu yang harus dikejar, karena wajib nggak usah dikejar. Zuhur, asar, maghrib, isya, apa subuh udah pasti itu mah. Sunnah-sunnahnya itu yang harus dikejar, karena itu kadang-kadang bolong, kadang-kadang enggak. Duha, witir yang malam, tahajud, apalagi isyraq, yang gitu-gitu yang kalau menurut tasawuf itu di atas wajib. Itu yang akan melengkapi kewajiban pokok kita. Nah, hadirin yang Allah muliakan, puasa boleh 2-3 hari boleh. Yang bagus kemarin tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Hari ini ya, kemarin tanggal 11. Karena begitu Rasulullah lewat, ada orang Yahudi disajikan makanan hidangan tidak dimakan. Kata Rasulullah, kok kamu nggak mau makan hidangan? Saya puasa. Ini di Madinah, hadirin bayangkan. Yahudi, Nabi komunikasi dengan orang Yahudi. Dan Nabi tidak mempermasalahkan agamanya saat itu. Jadi itu konsep kebangsaan yang dianut oleh Indonesia itu substitusi turunan dari konsep kebangsaannya di Madinah. Sekarang ada orang yang bilang Indonesia itu tauhid, maka boleh rumah-rumah bapak-bapak itu diambil oleh yang menurut mereka itu adalah hak, karena semuanya milik Allah. Hati-hati kalau ada orang yang berdalih bahwa hukum ini hanya milik Allah, benar seakan-akan betul. Tapi bapak-bapak harus nanggung konsekuensi, anaknya mau diapain aja sama dia terima. Itu maksudnya konsekuensi. Itu hati-hati. Slogan-slogan yang mengatasnamakan agama tapi merugikan tatanan kemasyarakatan harus hati-hati. Kita sudah punya hukum yang disepakati. Kalau ada orang apapun atas nama agama menyalahi kesepakatan, lawan. Jihad. Belanda kenapa kita punya instruksi jihad? Melawan kesepakatan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nggak boleh ada perang. Jadi satu-satunya bangsa yang dulu tidak pernah perang itu Nusantara. Di Arab tuh berapa suku Kurdi, apa perang mulu kerjaannya. Kita nggak pernah perang. Budaya sekarang kita masih tercampur dengan budaya kolonial, jadi apa-apa kiri, apa-apa dengki, karena ada ulama yang dicetak oleh kolonial Belanda untuk mengkaburkan kiblat kita. Syekh Nawawi itu bagaimana kurangnya, mau dibunuh berkali-kali, pulang lagi ke Mekah, dari Mekah pulang lagi, itu lewat sumur apa? Sumur Batu Quran, Syekh Mansur Nawawi. Lagi ngobrol begini, orang Arab di sana pamer-pamer kurma. Kata Syekh Nawawi, ya saya mah nggak punya kurma nih kampung saya. Tangannya ke belakang, tapi ngambil rambutan yang ada di Banten. Ini buah. Dari situ rambutan terkenal di Mekah. Ulama kita bukan sembarangan, tapi kita tidak pernah mencaci maki ulama bangsa lain. Jadi sekarang budaya itu kita dicekoki budaya gampang menjudge ulama, gampang menghakimi ulama, enak banget.
Orang ulama malam-malam nggak tidur, zikir, matanya netes. Kita yang maksiat siang itu didoainnya sama ulama. Tapi ulama yang benar, bukan ulama yang matre. Ulama yang memang di sisi dan hadapan Allah ya ulama. Ada ulama yang di hadapan Allah bukan ulama. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjut kajian kitab Nashaikhud Diniyah. Tabarukan kita. Kama qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin. Fa idza 'alimta dzalika wa 'araftahu fa'lam. Kalau kita sudah tahu, hadirin, bahasan yang kemarin, hati itu ada godaannya. Ada yang ria, ada yang ujub, ada yang fitnah, ada yang makar. Makar itu begini, ini masjid sudah kesepakatan. Misalnya kita ambil contoh ini, bukan nyata, contoh saja yang dekat. Ada sedikit unsur orang di sekeliling ini yang menghasut-hasut bahwasanya misalnya, masjid itu enggak beres, masjid itu enggak benar. Itu dihasut satu, itu namanya makar. Padahal udah kesepakatan. Makar itu sebetulnya sikap pribadinya yang salah, tapi menyalahkan orang lain. Itu makar namanya. Kita nggak gentle sama diri. Anak jatuh yang disalahin batu sama tangga. Itu udah lama tangga sama batu itu begitu. Orang tuanya nggak ngawasin. Anak jatuh yang dituntut mall. Ngapain bawa anak bayi ke mall kalau nggak dijaga? Mallnya kasihan. Udah duluan. Itu kan sudah duluan dari bapak datang bawa bayi. Eskalator sudah ada. Itu makar. Makar dalam ilmu tasawuf itu. Kita banyak berbuat makar. Istri udah capek, Pak. Ini karena nggak ada ibu-ibu. Kita tolongin istri. Istri udah capek dari pagi sampai sore ngurusin anak. Salah sedikit dimarahin. Sok banget. Begitu tuker tugas, kelabakan. Itu makar. Makar itu hati itu mati. Nah, itu siap-siap jantungnya nanti nggak berfungsi dengan baik. Jadi larinya ke fisik. Dari psikis itu ke fisik. Jadi kalau kita sudah tahu, kata beliau, fa'lam annahu, bahwasanya di dalam hati itu macam-macam, rupa-rupa. Kita nggak usah lihat konflik di masyarakat. Ternyata di dalam hati itu ampun-ampunan. Nggak karuan kalau nggak diatur. Boro-boro suruh sila dari isya sampai subuh. Gibah yang ada kita. Ngomongin tetangga. Istighfar sebentar. Habis itu ini gatal kalau nggak ngomongin sedikit. Padahal istighfar yang lama sayang-sayang. Terus istighfar gibah. Tapi ada ulama yang membolehkan itu asalkan di akhirnya istighfar. Tapi itu dalam tatanan latihan. Mudah-mudahan cukup sampai jam 6 ya. Anna sifatal mazmumah fi qalbi amradun lahu. Sifat keburukan tadi itu yang diberikan oleh Allah yang harusnya kita mematikan. Jadi Allah itu memberikan adil dua, yang buruk dan yang baik. Tugasnya yang baik kembangkan, sampaikan ke masyarakat, yang buruk matikan. Jangan yang buruk disebarkan ke masyarakat, yang baik enggak dikelola. Hadirin punya duit, giliran dimintain misalnya sama panitia Muharram, panitia apa kek, ada remaja, bilangnya lagi ngepas. Ada orang yang meninggal atau sakit, butuh santunan, lagi ngepas. Masih mending bilang ngepas, nggak punya duit. Itu di bawah baju dan di rekening ada, nggak nol, saldonya nggak nol. Itu makar. Makar dalam dirinya. Itu berontak dirinya, penyakit timbul itu. Kalau nggak istighfar timbul. Apalagi kalau yang ngomong yatim. Kan Muharram kadang-kadang juga pakai santunan yatim. Yatim itu siapa, hadirin, hakikatnya? Saya bocorkan juga.
pesan dari guru-guru saya. Yatim di dalam surah Al-Ma'un itu. Kalau kita melanggar bukan cuma anak yatim. Mambaul yatim itu kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu mambaul yatim. Makanya kata beliau, ana waqafilul yatim fil jannah. Saya menyantuni yatim, saya juga yatim. Maksudnya begitu. Ada yang begini, ada yang nempel. Dua-duanya terserah. Yang begini nggak usah dimasalahin. Gitu. Yang jelas Nabi begini itu jari Nabi dua-duanya. Itu. Kadang-kadang ada beberapa tokoh yang menjelaskan itu cuma tekstual. Umat tersesat di situ. Apalagi begini dipakai kampanye. Padahal Nabi bukan ngajarin kampanye itu. Ini mau akhir besok 2024 hadirin. Harus tegas pengurus masjid. Silahkan kampanye. Satu, memang itu pesta demokrasi. Tapi nggak usah masuk masjid lah. Kalau dulu zaman Nabi, siasat semua di masjid di Madinah. Nggak punya tempat Nabi zaman dulu. Apa ada aula? Nggak ada zaman Nabi. Sekarang banyak tempat alternatif di luar masjid, silahkan. Masuk ke masjid, ayo hati aja urusan. Panas nanti ini. Nah, pesta demokrasi itu bukan untuk jatuh-jatuhan, bukan untuk salah-salahan. Semuanya menang, kalau udah menang gitu aja. Nah, ada penyakitnya nanti. Itu yang nggak suka tentram, damai, adem. Nah, itu anak buah iblis. Walaupun rupanya pakai peci, rupanya pakai sorban, rupanya pakai jas. Nah, yang tidak mau damai itu adalah anak buahnya. Berupa manusia. Termasuk saya dan bapak-bapak, kalau memelihara makar itu ya kita masih menganut aliran. Tapi kita nggak mau dibilang begitu kadang. Saya sih nggak bakal mau. Tapi ngelakuin kadang-kadang suka sekali. Itu kalau nggak punya guru, hati-hati. Kita jadi tokoh di masyarakat, tapi bukan tokoh di hadapan Allah, bahaya. Nggak bisa bimbing jamaah. Jangankan segini, Pak. Punya anak 3, nggak bisa bimbing anak secara rohani itu. Karena dia zalim dengan hatinya. Jadi keramat itu nggak ada di mana-mana, Pak. Memang keramat hidup ibu. Kalau bagi istri suami. Tapi keramat yang hakiki ya bapak. Memelihara perilaku dan hati. Itu keramat. Insya Allah keramat. Karena Allah akan, hei bumi. Itu misalnya ada Pak Indra di sini namanya. Pak Indra itu lisannya dan hati kolbunya itu sesuai dengan yang aku inginkan. Walaupun dia tukang dorong sampah misalnya ini. Itu kalah ustadz yang duduk kayak begini, kalah Pak. Af'alnya Allah ada di beliau. Jadi hati-hati mata yang ini. Itu dikecoh. Siapa yang punya instruksi sesuai amalnya Allah? Bukan yang pakai jas dan gamis begini. Yang punya hatinya bergamis, hatinya bersorban di hadapan Allah. Dan itu nggak ketahuan. Nah, jadi yang buruk-buruk, ayo cepat hilangkan sebelum dipanggil, sebelum kita habis kontraknya di dunia. Kalau habis, nah kita nggak tahu, kata beliau. Nah di Muharram ini hadirin, apa yang disebut dengan al-mazmumah itu kita tertolong. Begitu malam-malam Rasulullah setelah puasa Tasu'a masuk Asyura, malam Asyura, kemarin malam Jumat berarti. Itu datang 4 malaikat. Malaikatul muqarrabin ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai datang ke Nabi. Kitabnya Raudhur Rayyahin. Sayyid Afifuddin Abdullah beliau menyampaikan. Yang pertama malaikat Jibril. Jadi kemarin kalau Bapak Ibu malam Jumat berarti datangnya gitulah. Sebagian nanti rawuh sowan. Ya Rasulullah, demi Allah saya menyampaikan sumpah. Jadi udah malaikat Jibril, penghulunya malaikat. Demi Allah bersumpah nanti. Di hadapan Rasul lagi sumpah. Kayaknya nggak bakal meleset sumpah ini kayak. Dan nggak bakal ingkar janji kayak kita. Kita nggak bakal ingkar janji.
saya menyampaikan sumpah saya. Kalau malam ini, malam Syuro ini, di bulan Muharram ini, ada umatmu yang membaca sholawat kepada engkau, menyampaikan rasa rindu, rasa cintanya kepadamu, aku bersumpah ya Rasulullah, kepalaku tidak akan aku angkat sebelum Allah mengampuni dosa. Jadi tak mungkin Allah mendiamkan Jibril, kepalanya tertunduk terus, tidak mungkin. Karena di alam ruh yang dikasihi Allah adalah Jibril. Tadinya gurunya Jibril namanya Ajazil. Yafis naik tuh ke rok-rok. Yafis itu lebih tinggi zikirnya dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril lontang-lantung di bawah, masih muda. Tapi begitu Nabi Adam diciptakan, jatuhlah di situ. Yafis menjadi iblis laknatullah. Jadi awalnya namanya bukan iblis, Yafis. Zikirnya mantep terbang sana sini, tapi nggak mau sholawat. Satu orang yang sudah merasa suci, zikirnya hebat, nggak mau sholawat, siap-siap. Karena seluruh kunci zikir sholawat kepada baginda Rasul. Sholat itu kalau nggak sholawat Bapak, nggak sah itu. Tahiyat akhir. Sholawat itu kunci. Bukan asyhadu an la ilaha illallah. Bukan. Kata para ulama tasawuf itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Terus kenapa ada Nabiullah Ibrahim? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa ada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu satu, penghulunya, kuncinya tumpuan para rasul ke bawahnya, setelah itu satu jalur. Nabiullah Ibrahim itu. Terus kenapa Nabiullah Ibrahim juga? Nabiullah Ibrahim lah yang membuka kota Mekah kembali. Ada namanya Ka'bah. Hajar Aswad ada di situ. Dan dari keturunannya Nabiullah Ibrahim sampai Nabi Ismail lah. Itu leluhurnya baginda Nabi secara zahir. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namanya Ibrahimiyah. Dari situ ke atas satu jalur, tapi setelah Nabi Ibrahim kan pecah. Ada Nabi Ishak dan Nabi Ismail, ada kaum Yahudi. Rasulullah belum lahir mah Nabi Ibrahim sebutannya Nabi Yahudi. Jadi kita harus melahirkan anak yang benar biar kita itu lurus jalurnya di dalam bermuamalah. Karena ada orang yang nggak suka juga sama kita. Bapak sudah benar nih nyumbang masjid, diselewengkan, plak, ditutup namanya sama orang yang nggak suka, misalnya. Itu anak kita yang meluruskan. Kalau gitu yang paling utama mendidik anak dan diri kita. Nabi Muhammad itu lahir begitu. Begitu ngomong Ibrahim Nabi diprotes. Oh, kok kau bilang Ibrahim Nabi? Terus kok engkau bilang Musa itu Nabi? Itu penyihir. Jadi banyak penyelewengan dulu sebelum Rasulullah menjadi Rasul itu. Bahwa para ulama itu juga difitnah. Dan itu ada dalam diri kita, suka fitnah orang. Hadirin yang Allah muliakan, yang kedua setelah malaikat Jibril turun, naik, terus turun yang kedua, namanya malaikat Mikail. Malaikat Mikail bersumpah juga, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Abdullah. Saya bersumpah, wallahi, saya menyampaikan sumpah saya. Siapa orang yang di malam hari ini dan di bulan Muharram bersolawat kepadamu, maka akan aku siapkan payung ketika ruhnya keluar dari jasadnya sampai dimasukkan kembali dan dibangunkan di bawah. Payung malaikat Mikail bukan payung umbrella kayak kita, berarti naungan rahmatnya Allah. Nah, urusannya di alam kubur berarti nggak disentuh oleh munkar dan nakir. Itu syariatnya kan pasti kita masuk kubur, 7 langkah anak keluarga kita tinggal, maka yang datang 2 malaikat. Ini nggak kena kalau ada payung
yang diberikan oleh malaikat Mikail, tapi sebetulnya hakikatnya kalau diteliti, inilah kasih sayang baginda Nabi. Malaikat Mikail cuma jadi saksi doang. Hadirin yang Allah muliakan, naik malaikat Mikail, yang ketiga turun malaikat apa? Israfil. Malaikat Israfil itu malaikat yang terbesar, lebih besar dari malaikat Jibril. Tidak diperbolehkan turun ke alam dunia karena tugasnya hanya meniup trompet sangkakala akhir zaman dan awal yaumul ba'ats. Itu malaikat Israfil. Ketika malaikat Israfil akan turun, maka Allah mengutus Jibril dulu. Malaikat Jibril dulu turun. Karena kalau malaikat Jibril nggak turun, kiamat. Kalau Israfil sudah bergerak. Nah, itu Nabi ketakutannya 10 kali lipat ketika mau berjumpa dengan malaikat Jibril saat itu. Untung ada didampingi malaikat Jibril. Kan ada sisi manusianya Rasul. Kita Rasul memang di atas segalanya, tapi ada sisi kemanusiaan yang bisa diikuti umatnya itu. Kita punya rasa takut, Pak. Itu sebetulnya dasar keberanian, rasa takut itu. Maksudnya apa? Ya nggak main ngebut-ngebut aja naik motor. Rasa takut melindungi keluarga itu sebetulnya bukan pengecut, bukan. Justru itu keberanian tertinggi. Ada satu misalnya bapak saya gecek di sini, cecer terus dicecer, dihina, dipukul, itu lama-lama akan timbul kekuatan yang nggak bisa diperhitungkan. Manusia itu kalau didesek terus, didesek, dihina, dicaci, dimaki, itu kalau dirinya sudah nggak tahan, maka akan ada campur tangan alam. Tapi kalau masih tahan, nanti dilawan sama dia kita nggak bisa balas. Itu sama seperti ini. Hadirin, begitu malaikat Israfil turun, wahai Rasul, aku bersumpah orang yang membaca sholawat padamu malam ini dan bulan Muharram, maka punggungku, kata malaikat Israfil, punggungnya itu akan menjadi sirat di siratul mustaqim yang hanya rambut diibaratkan 7, dipotong 7 ketajamannya. Jadi malaikat Israfil punggungnya, unuki fi ummati, jadi silahkan menyeberang dengan punggung. Kemudian terakhir setelah naik malaikat Israfil, malaikat Izrail atau Azrail, malaikat yang paling ditakutin. Tapi ini malaikat yang paling takut juga ketika ditugaskan mencabut ruhnya baginda Nabi. Dia paling speechless, dia paling grogi. Dia minta temani juga malaikat Jibril. Begitu turun, ya Rasulullah, saya bersumpah, siapa orang yang bersolawat umatmu di malam ini dan bulan Muharram, itu ruhnya akan aku cabut seakan-akan mirip dengan aku mencabut ruh para rasul dan para ulama. Jadi nggak kerasa. Nah, orang yang seperti ini diamini oleh Rasulullah menjadi husnul khotimah. Jarang umatnya baginda Rasul tuh wafat mukanya hancur tuh jarang, meledak otaknya jarang tuh. Nggak ada mudah-mudahan. Tapi sebelumnya ada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, itu dicabut ruhnya itu perutnya meledak, macam-macam. Jadi umatnya Rasulullah itu dimuliakan secara sisi manusia. Hadirin yang Allah muliakan, cukup? Nanti kita diskusi apa gimana, lanjut. Fala ghinanil mu'minin an ilazil qalbi. Jadi wajib bagi kita itu yang diutamakan selain memperbaiki jasmani, mandi 3 hari, juga harus memandikan hati. Setiap sholat minimal jangan langsung bangun dah, Pak. Jangan langsung buru-buru saya mau. Seberapa sibuk kita.
Duduk aja dulu, duduk. Takutnya kabulnya doa di situ. Di detik-detik tahu berapa detik kan kita nggak tahu. Udah duduk dulu aja, ikutin imam dulu aja. Minimal kata para ulama. Kamu baca istighfar 3 kali. Kamu baca tasbih, kamu baca alhamdulillah. Alhamdulillah itu jangan lisan alhamdulillah doang kata para ulama. Terima kasih ya Allah. Hatinya ngomong begitu, bahasa Indonesia. Lisannya alhamdulillah. Hatinya terima kasih ya Allah. Itu kan kita di hadapan Allah seakan-akan tuh kita deket tuh. Terima kasih ya Allah. Pokoknya gitu aja. Itu lebih mengena. Si hati itu lebih cair itu, lebih lentur. Subhanallah, subhanallah, lisan. Hatinya ya Allah, engkau sangat hebat. Ya Allah, engkau sangat hebat. Ya Allah, engkau sangat hebat. Jadi ngelatih hati salah satunya begitu. Engkau sangat hebat. Jadi yang tadinya saya sangat hebat, saya sangat pintar, saya sangat kuat, itu lentur, Pak. Karena hatinya ngomong, engkau sangat hebat ya Allah, subhanallah, engkau maha dahsyat. Bahasa kita aja yang keren. Engkau maha luar biasa. Yang tadinya itu bahasa ke diri kita, bahasakan kembalikan kepada Allah. Allahu Akbar, Allah, engkau maha besar ya Allah. Segalanya ya Allah, hutang saya nggak ada apa-apanya ya Allah. Kegantengan saya nggak ada apa-apanya. Itu latihan aja. Karena bapak-bapak bisa jadi keramat bagi dirinya sendiri. Nggak usah mengeramatkan macam-macam di luar kuasa Allah. Itu insya Allah meninggalnya nggak susah. Nggak pakai penyakit lama-lama. Insya Allah cash dibayar oleh Allah. Langsung begitu ruhnya keluar, doa yang selama ini cuma dikasih 20%, 100%. Ada yang bisa ngelihat orang maksiat, ada yang bisa ngelihat orang ibadah. Mau ibadah di Masjidil Haram bisa, mau ibadah di Masjid Nabawi bisa. Yang hidupnya belum bisa berangkat haji, begitu meninggal dia ibadah, bisa diizinin sama Allah. Percaya nggak? Ya harus percaya. Kalau nggak percaya ngapain kita ngaji? Harus yakin. Kalau nggak yakin ya meninggal nantinya nggak akan bisa. Yakinnya harus di dunia. Bapak harus yakin kalau setelah meninggal Allah kasih lebih indah dari duduk di masjid ini. Bisa duduk-duduk di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Aqsa sebelum Yaumul Ba'ats bisa mas. Ya harus yakin, kalau enggak yakin. Nah, nanti kalau ada yang duluan bisa WA saya. Pak bener Pak, itu ternyata saya bisa nongkrong di Masjid Nabawi. Bisa kata guru saya gitu. Kan harus dibuat kita, yang menciptakan itu kita. Sudah dititipkan oleh Allah rasa. Sementara kita memfungsikannya namanya otaknya di sini, otak apa namanya? Otak pemangsa apa sih bahasa Inggrisnya? Yang kecil Pak, segini satu saraf di sini. Lu jelek, lu salah, nggak bener. Itu nembak. Apalagi orang baru kenal, itu nunjuknya ke sana. Matanya adanya di sini cahaya. Nah kalau sholat zikir itu bergeser Pak ke otak yang ribuan sel di atasnya yang besar. Otak kita 3. Yang kecil itu mewakili fisik, makanya itu nggak kuat nahan. Ada yang nggak bisa gerak, mulutnya nggak ngomong, sakit tahu macam-macam, mata nggak bisa ngelihat. Gara-gara yang memfungsikan otak ini. Kalau hati ada 3 lapis, otak juga 3 lapis. Yang kecil mewakili fisik. Itu yang ribuan sel nggak difungsikan sama kita. Yang dites untuk Einstein itu Pak, itu cuma yang sebagian kecil. Ternyata Einstein itu begitu dibuktikan dibandingkan dengan fungsinya. Almarhum Presiden Habibie jauh di atasnya. Presiden Habibie 200 lebih. Karena pengungsian otak secara spiritual itu pengaruh. Jadi orang kalau cuman teori menjelekan orang, otaknya sedikit Pak berfungsinya. Tapi kalau orang lebih melihat ke dalam, itu otaknya sempurna berfungsi. Hadanallahu iyyakum ajmain. Mudah-mudahan refleksi kita bersama, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Muharram ini. Amin. Tahun 1445 ini Bapak mau ngaji jadi berkah, mau ibadah jadi berkah, mau ke pasar berkah, mau keluarga, anak, cucu, keturunan berkah. 1, lisan jangan pernah sering menjelekan orang, hati dilatih bicara yang baik. Insya Allah
nggak usah takut masuk alam kubur, lebih indah dari ini. Kalau bohong Bapak balik lagi temuin saya di PAL, izin. Tapi saya duluan ternyata. Mudah-mudahan kalau saya duluan nanti saya kabar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.